Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan lebih awal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya pujian yang penuh dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rajab, di mana bulan itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari maknanya, Rajab bermakna bulan yang diagungkan, bulan yang penuh kewibawaan, punya haibah, punya keagungan, punya azamah. Dari namanya sendiri dapat kita pahami. Sahabat Rumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul azim. Innahu huwas samiul basir. Sahabat Rumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dulu hingga sekarang terus terjadi perdebatan apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dan jasadnya sekaligus, atau hanya ruhnya saja. Semua sepakat dalam konteks Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dengan ruh dan jasadnya. Namun terjadi perbedaan pendapat ulama dan tokoh-tokoh muslim lainnya tentang Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ruh dan jasadnya sekaligus atau hanya ruhnya saja. Yang pertama kita pahami dari ayat yang dibacakan tadi, bahwa di ayat itu disebutkan bi'abdihi. Ayat ini menjelaskan tentang Isra. Kata abdihi atau kata al-abdu itu adalah gabungan antara ruh dan jasad. Tidak ada kata al-abdu hanya pada jasad saja atau hanya pada ruh saja. Jadi ungkapan al-abdu bi'abdihi mencakup ruh dan jasad. Kemudian bagaimana tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menjadi kesepakatan para ulama atau kesepakatan jumhur ulama bahwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ruh dan jasadnya. Yang pertama, ditinjau dari segi akidah, hal itu tidaklah mustahil jika Allah melakukannya. Yang kedua, proses pembedahan dada Nabi Muhammad SAW juga berfungsi untuk memurnikan dan menguatkan fisik Nabi Muhammad SAW sehingga mampu menembus kecepatan cahaya, bahkan lebih dari kecepatan cahaya, sehingga fisik Nabi Muhammad tidak hancur diterpa hawa-hawa hampa yang kosong di alam semesta. Kemudian dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ayat ini membicarakan tentang Rasulullah Mi'raj ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak dapat dimaknakan Allah bertempat di atas langit, tidak. Di situ disebutkan ma zaghal basaru. Basaru kita dapat mengartikannya, basaru itu bukanlah mata hati, bukanlah mata di dalam mimpi, tapi basar adalah mata zahir. Mata hati disebut dengan basirah, mata zahir disebut basar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah katakan tidak menatap kiri dan kanan, tidak menatap kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan alam saat itu, Allah menafikan mata sang Muhammad tidak menoleh kiri dan kanan. Artinya Allah mengakui mata yang dimaksudkan adalah mata fisik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari aspek kemukjizatan, seandainya Mi'raj hanya ruhnya saja, maka batallah unsur kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita mengetahui bahwa Mi'raj adalah salah satu mukjizat beliau.
Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ada riwayat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengakui apapun yang dialami oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan langsung tasdik. Dia langsung akan percayai. Seandainya hanya ruh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, maka tak ada faedahnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan aku akan percaya. Tidak. Mengapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan aku akan percaya apapun yang akan dikatakan oleh Muhammad, apa yang disampaikan oleh Muhammad? Mengapa Abu Bakar mengatakan itu? Karena ada peristiwa yang akan dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat setempat, oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena keterbatasan logika yang mana hukum alam atau hukum adi menjadi standar hukum logika pada saat itu. Padahal hukum alam dengan hukum logika berbeda. Hukum logika tunduk kepada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya dua ayat tadi sangat jelas untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tidak ada faedahnya bagi kita untuk mengingkari Mi'rajnya Nabi dengan ruh dan jasadnya. Tidak ada faedah sama sekali. Justru dengan mengimani Mi'rajnya Nabi dengan ruh dan jasad, disitulah kita juga mengimani bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu melakukannya, dan sekaligus kita mengimani bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi, afdalul wara, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan, sempurna lahir batinnya, sempurna ruhani dan jasadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.